Ibtu Rudiana. Akhirnya terjawab sudah sosok Mega, wanita yang menjemput Vina sebelum tewas dengan Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Rupanya Mega memiliki hubungan spesial dengan Eki. Keberadaan Mega dibocorkan kakak Vina, Marliana. Menurutnya pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina dijemput dua orang wanita. Satu orang bertubuh gemuk, dan seorang berbadan kurus. Kata Marliana, Vina menyebut satu wanita yang menjemputnya ke rumah bernama Mega. Seorang sahabat, Franciscus Marbun bercerita semasa hidupnya Eki tak pernah berkelahi. Franciscus Marbun rutin nongkrong bersama Eki. Eki bahkan sering berbagi cerita dengannya. Bukan sekadar nongkrong, hubungan pertemanan Frans dan Eki juga sudah sangat dekat. Malahan, sepatu dan helm yang dipakai Eki saat tewas merupakan milik Frans. Ia mengatakan sebelum tewas di Jembatan Talun Cirebon, Eki juga tak memiliki masalah soal asmara dengan Vina. Pasalnya dalam pusaran polemik kasus Vina, muncul narasi soal perebutan wanita antara Eki dengan pria lain. Ada seorang pria yang menyukai Vina lalu dihadapi oleh Eki hingga berujung tewas. Ada pula narasi cerita tentang seorang wanita yang tergila-gila pada Eki sampai nekat meminta tolong pada orang lain untuk melakukan tindakan pidana. Namun begitu, menurut Franciscus Marbun tahun 2016 justru Eki yang memiliki banyak pengagum. Soal asmara, ternyata Eki bukan hanya pacaran dengan Vina. Sebelumnya dia sudah pernah menjalin asmara dengan wanita lain. Franciscus Marbun pun menyebutkan 3 mantan pacar Eki. Mega Bari, Revita, satunya lagi siapa ya dulu Kiki gitulah, kata Frans. Nama Mega ini sama dengan sosok wanita yang menjemput Vina di malam kejadian. Sayangnya, Marliana mengaku tak melihat wajah Mega. Namun dia meyakini malam itu Vina menerangkan wanita yang menjemputnya adalah Mega. Dede Riswanto berani sumpah pocong usai pengakuannya soal kesaksian palsu di tahun 2016 membuat dirinya dituding fitnah dan disomasi Ibtu Rudiana. Tak hanya kepada Dede, Rudiana juga melayangkan somasi terhadap Deddy Mulyadi dan Liga Akbar terkait kasus tewasnya Vina Cirebon dan Eki. Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana meminta ketiga nama itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada ayah Rizky alias Eki dan keluarga dengan batas waktu 3x24 jam. Jika permintaan maaf tak dilakukan, pihak Ibtu Rudiana bakal melaporkan ketiganya. Somasi ini dilayangkan pihak Ibtu Rudiana buntut dari munculnya kesaksian Dede di YouTube Deddy Mulyadi. Kepada Deddy Mulyadi, Dede menyebut kesaksiannya 8 tahun lalu soal kematian Vina dan Eki adalah karangan Ibtu Rudiana. Dede mengaku diminta bersaksi melihat Eki dan Vina dilempari batu dan dikejar sekelompok pemuda di dekat SMPN 11 Kota Cirebon, 27 Agustus 2016 silam. Menanggapi hal ini, Pitra mengatakan perkataan Dede adalah fitnah. Deddy Mulyadi juga ikut disomasi lantaran dianggap bertanggung jawab atas penyebaran berita bohong. Pasalnya cerita Dede tersebut tayang di YouTube Deddy Mulyadi. Dikatakan Pitra, selama ini Ibtu Rudiana sudah sabar dengan apa yang telah dilakukan ketiganya. Kali ini pihaknya meminta ketiga orang yang disomasi tersebut meminta maaf. Namun bukannya minta maaf, Dede justru kekeh dengan pernyataannya yang ia anggap jujur, bahkan ia berani sumpah pocong. Peristiwa pembunuhan di kasus Vina Cirebon diyakini sebuah rekayasa, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Analisis itu keluar dari mulut seorang pensiunan Jenderal Bintang 3, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duadji. Menurutnya, gara-gara kasus fiktif tersebut, publik sampai aparat penegak hukum terkecoh dibuatnya, termasuk pakar berkepala pelontos yang getol mengomentari kasus ini. Pasalnya, Susno menilai perkara tersebut sebenarnya sudah selesai dengan kesimpulan akhir sebuah kecelakaan.
Ia teramat yakin bahwa kasus tersebut bukan karena pembunuhan, bahkan eks-Kabareskrim itu sampai rela beri 10 juta rupiah bagi siapa saja yang buktikan pembunuhan. Susno heran laporan tewasnya Vina dan Eki malah diambil alih Polres Cirebon, padahal peristiwa tewasnya dua sejoli itu terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon. Selain itu, pihak kepolisian sampai sekarang belum bisa membuktikan bahwa kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan dan pemerkosaan. Analisis Pitra Romadoni soal nasib Saka Tatal setelah sidang peninjauan kembali, PK, disebut ngaco oleh Edwin Partogi Pasaribu. Pitra merupakan kuasa hukum Ibtu Rudiana, ayah Eki, korban tewas bersama Vina 2016 silam. Sementara Edwin adalah kuasa hukum Saka Tatal yang juga ex-wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Seperti diketahui, Saka Tatal yang sudah bebas murni dari vonis pembunuhan berencana Vina dan Eki per Selasa, 23 Juli 2024, tetap mengajukan PK. Saka merasa tidak terlibat tewasnya Vina dan Eki. Ia juga ingin memulihkan nama baiknya dari status mantan terpidana. Saka merupakan satu dari 8 terpidana kasus Vina. 7 lainnya adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, dan Sudirman. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. Menurut Pitra, PK yang ditempuh Saka bisa jadi blunder. Sebab, menurutnya ada 3 kemungkinan hasil sidang. Pertama, PK bisa diterima, dan yang kedua PK ditolak. Kemungkinan yang ketiga terburuk, yakni hakim bisa mengubah hukuman Saka menjadi lebih berat. Menurut Pitra, hukuman Saka bisa ditambah jika hakim melihat adanya niat buruk atau mens rea. Namun analisis Pitra disebut ngaco oleh Edwin. Menurut Edwin, Saka tidak bisa balik ke penjara, karena dia sudah menyelesaikan masa hukuman. Edwin menjelaskan, kondisi hasil PK justru menambah masa hukuman penjara bisa saja terjadi kalau yang mengajukan masih berstatus terpidana. Lika-liku perjalanan kasus Vina Cirebon masih menjadi sorotan, kini motif kasus Vina kembali mencuat ke dugaan awal yaitu kecelakaan maut. Hal ini juga diungkap oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji, ia meyakini Eki dan Vina tewas karena kecelakaan maut di flyover Talun Cirebon. Keyakinannya itu karena melihat selama perjalanan kasus tersebut belum ada seorang pun bisa membuktikan Eki dan Vina tewas dibunuh. Susno Duadji pun membeberkan berdasarkan hasil autopsi yang dilampirkan dalam putusan sidang, tidak ditemukan tanda kekerasan seperti luka tusuk baik di tubuh Vina dan Eki. Bahkan kini terungkap bukti dari tim Saka Tatal yang mengungkap adanya bukti foto potongan daging di baut lampu penerangan di TKP. Potongan daging itu diduga milik di antara kedua korban Eki dan Vina. Tak hanya itu, hal yang lebih meyakinkan bagi Susno yaitu kejanggalan cara pelaku menghabisi korban. Menurut Susno Duadji, jika kasus Vina adalah pembunuhan maka menurutnya tindakan pelaku aneh, hal itu lantaran menyisakan satu nyawa dari korbannya, yaitu Vina. Eks-Kabareskrim Komjen